Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema 2, subtema 4, pembelajaran yang kelima. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, coba diperhatikan, di sini ada gambar harimau ya. Harimaunya sedang melompati lingkaran api. Nah, harimaunya berkata, kata harimau, hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Nah, berarti memang beberapa hewan itu bisa dilatih ya. Terutama hal ini bisa kita saksikan di sirkus ya. Ada burung, kemudian ada gajah ya. Nah, hewan-hewan tersebut ini bisa dilatih oleh seorang pawang disebutnya ya. Jadi orang yang bisa melatih hewan itu kita namakan sebagai pawang atau pawang hewan. Nah, seperti itu. Nah, ini harus dirawat ya, betul-betul. Hewannya tidak boleh ditelantarkan ya, tidak boleh ditelantarkan, karena kalau ditelantarkan berarti hewannya itu menjadi menderita ya, kasihan hewannya ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, kita akan masuk ke soal matematika. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Nah, ini ya, 8 bagian daging ya sama besar. 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, seperti itu ya. Nah, berarti kita berikan dulu 5 daging kepada harimau ya. Nah, berarti sekarang kita hapus dulu yang 5 dagingnya di sini. Nah, berarti kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, kan awalnya ada 8 daging ya, kemudian diberikan 5, berarti 5 daging yang diberikan kepada harimau dari 8 atau per 8 daging. Nah, karena dagingnya semuanya ada 8. Nah, yang 5 itu yang diberikan kepada harimau. 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, nah, maka kita berikan 3 untuk beruang. Nah, seperti ini. Kemudian kita hapus. Nah, berarti 3 dari 8 daging semuanya. Seperti ini ya. Nah, maka mudah ya sekarang. Hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Nah, coba diperhatikan, hewan mana yang kira-kira lebih banyak? Ya, betul ya, harimau ya. Karena harimau mendapatkan 5 bagian dari 8. Nah, seperti itu. Udah ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pecahan senilai. Nah, coba kamu perhatikan, di sini ada beberapa kotak ya. Ada kotak yang pertama, kotak yang kedua, kemudian kotak yang terakhir yang paling bawah yang ketiga. Nah, kotak yang pertama, kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, ini akan ada 2 ya. Kemudian yang berwarna birunya 1, berarti 1 yang berwarna biru dari 2 kotak kan gitu. 1 dari 2 kan gitu. Nah, kemudian yang bawahnya, nah ini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 kotak. Nah, yang berwarna birunya berapa kotak? Ya, pintar ya, 2 ya, berarti 2 dari 4. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang bawah, ini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak. Nah, yang berwarna birunya ada berapa kotak? Ada 4 kotak ya, berarti 4
dari 8. Nah, seperti ini. Nah, berarti pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 ini adalah pecahan senilai. Karena kalau kita perhatikan sebetulnya itu sama saja. Jadi 1/2, 2/4, atau 4/8 itu bagiannya sama saja. Seperti itu. Ya, mudah ya, gampang ya. Oke, sekarang kita akan melakukan soal kembali. Cobalah lakukan kegiatan seperti instruksi berikut. Gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Warnailah satu kotak pertama. Nah, sekarang kita buat kotak panjang. Kemudian kita bagi 4. Nah, kemudian satu kotak kita beri warna. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, berarti apa? Berarti gimana? Ya, pintar ya. Berarti satu warna kan dari satu ya. Yang berwarna kan hanya satu dari 4. Nah, berarti ini adalah 1/4. Nah, seperti itu. Mudah ya, gampang ya. Nah, sekarang kita akan membaca cerita terlebih dahulu ya. Ini adalah tentang kisah si kancil dan buaya. Krukukukuk, krukukuk, krukukuk. Nah, terdengar suara dari perut si kancil. Nah, berarti si kancil lapar ya. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar. Setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun, kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hei buaya, keluarlah," kata kancil ya. Nah, "Ada apa teriak-teriak, kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberang sungai itu," lanjut kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata kancil. Nah, si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya. Hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Nah, sekarang kamu ada tugas ya. Buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu. Nah, berarti kita akan melanjutkan ceritanya ya sesuai imajinasi kita. Nah, misalkan kakak beri contoh. Setelah kejadian tersebut, kancil dapat hidup dengan berbahagia di seberang. Sedangkan buaya belajar untuk tidak tertipu lagi muslihat kancil. Oh, kali itu menurut kakak ya seperti itu ya. Nah, kalau kamu bagaimana ya? Nanti kamu isi. Nah, untuk soal-soal yang selanjutnya, nanti kamu isi sendiri ya di rumah ya. Siap ya? Oke. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mau menyimak. Assalamualaikum.